Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Eka Ramadhani, NIM 0513805526. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kita disuruh membuat mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript, framework, Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaksi dari aplikasi pemesanan bahan ajar atau SITA untuk sebuah kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar. Baik, untuk soalnya itu, untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Terus kita disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Untuk halaman ini itu menampilkan daftar stok bahan ajar. Itu berisi kode mata kuliah atau nama mata kuliah, atau kode judul, terus kategori mata kuliah, kategori UT daerah atau UBJJ, lokasi rak atau lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, terus catatan. Terus terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terus terdapat fungsi melakukan file dan sort data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen select radio atau checkbook. Terdapat file UT daerah, terdiri pilihan UT daerah dan daftar setiap UT daerah atau UBJJ list, terus kategori mata kuliah atau UBJJ list juga. Terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terus terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di set ulang atau di reset. Terus terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak dapat recompute kembali. Terus implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Terus menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol kesannya adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok kurang dari safety stock. Terus memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melalui validasi sederhana untuk setiap data file. Terus untuk halaman kedua itu ada tracking delivery order atau DO. Halaman ini itu menampilkan tracking status penerimaan DO bahan ajar. Untuk fiturnya itu menambahkan info delivery order yang baru berikut. Untuk nomor DO di mana tergenerasi otomatis. Jadi itu untuk nomor DO-nya itu otomatis. Penomorannya terdiri dari tahun berjalan. Misalnya itu seperti ini. Jadi misal ini DO 2026 sampai 001 untuk data awalnya dan selanjutnya. Terus NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna. Terus pada bahan ajar dipilih oleh pengguna. Gunakan elemen select untuk menampilkan di halaman web informasi kode paket. Terus setelah memilih paket akan muncul detail isi bahan tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Terus tanggal kirim dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi date untuk menambahkan local time. Total harga diambil dari pada array of object paket sama dengan harga. Untuk struktur Vue.js pada tugas praktik ini itu seperti ini. Index HTML itu menampilkan 2 halaman web stok HTML dan tracking HTML. Untuk stok HTML itu terdiri dari halaman 1 itu stok bahan ajar dan halaman 2 itu tracking DO. Untuk CSS-nya, style CSS ringan. Untuk JS-nya itu terdiri dari stok JS dan tracking app.js. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah membuat shortcut-nya. Ini untuk strukturnya itu seperti ini. Untuk penamaannya itu tugas 2 itu terdiri dari CSS, style CSS, terus JS-nya itu stok JS, tracking JS, dan satunya Vue main.
terus indeks HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Seperti pada soal. Seperti pada soal ini. Mana ya tadi? Nah, ini. Bentar. Nah, untuk stok itu terdiri dari hmm, nah, yang pertama itu ada panel filter. Untuk panel filter itu nanti kita disuruh cari judul atau kode mata kuliah, terus filter wilayah UT daerah, terus filter daerah urutan berdasarkan, udah. Terus ini tampilkan hanya batas kritis. Terus untuk tabel stok itu ada, tabel stok itu seperti data inventaris bahan ajar. Itu ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, harga satuan, stok, status, gudang, dan catatan. Nah, seperti ini. Terus untuk form tambahannya itu info tambahan stok bahan ajar baru, terus isi kode buku MK, terus judul mata kuliah, kode kategori modul, penempatan wilayah UT, koordinat lokasi rak, harga satuan, jumlah stok, batas minimum safety, terus tambahan buku. Nah, untuk yang tracking itu from buat TO baru, itu tambah delivery order baru, terus untuk nomor DO-nya itu otomatis kita isi NIM mahasiswa, nama mahasiswa, jenis ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga paket, terus detail paket terpilih nanti akan muncul sendiri di bawah. Nah, untuk lacak DO-nya itu kita menggunakan lacak status distribusi paket, terus kita masukkan nomor DO-nya, terus hasil trackingnya, info tracking seperti ini. Sudah, ini kita coba untuk mengeran dulu websitenya. Itu tampilannya seperti ini ya. Untuk halaman pertama itu stok bahan ajar, dan halaman kedua itu tracking delivery order. Nah, kita pilih yang stok bahan ajar dulu. Untuk yang pertama itu ada panel pemantauan filter stok. Nah, kita nanti disuruh untuk cari judulnya, misal kita mau mencari judul atau kode bukunya, terus filter wilayah UT, misal Jakarta. Nah, ini kan muncul seperti ini. Terus Surabaya. Nah, terus misal Makassar, misal Padang nggak deh, Denpasar. Nah, misal terus untuk urutkan berdasarkan judul buku, jumlah stok, atau harga terendah. Nah, untuk tampilan kedua itu daftar inventaris bahan ajar. Itu ada kode, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, harga satuan, terus stok, status gudang, dan catatan. Seperti ini. Dan untuk yang di bawahnya itu ada input tambah stok bahan ajar baru. Itu ada kode MK, judul mata kuliah, kategori modul, penempatan UT, terus koordinasi lokasi rak, harga satuan, jumlah stok, dan batas minimum safety stok. Nah, misal kita mau edit misal ini adanya 20. Nah, itu akan aman. Terus kalau ini misal kita ubah menjadi 10, nah ini akan menipis. Nah, misal kita ubah ini menjadi 13, nah aman seperti itu. Dan misal kita kalau mau menambahkan uh, input tambah stok bahan ajar baru, misal semisal MK ini pemrograman berbasis web ya, ini ada salah. SPSI 4209 ya, 4209. Terus kita pakai nah kategori misal praktikum. Untuk kota daerah kita pakainya misal OPJJ Jakarta R1 aja.
R edit. Ini untuk harganya itu 70.000 ya. Jumlah stok itu semisal ada 20, itu ada 30. Nah, simpan. Oke, kita tambahkan. Nah di sini itu ada seperti ini. Sininya bukur. Nah, seperti ini ya. Untuk stok pen aja kita udah selesai, kita coba menggunakan tracking DO. Nah, untuk tracking DO itu ada buat atau tambah delivery order baru. Ini untuk nomor DO nya nanti otomatis kita ngisi ini mahasiswa, nama mahasiswa, jenis ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, terus nanti untuk total harganya otomatis. Terus untuk lacak juga sama, kita menuliskan untuk nomor DO yang ada di sini. Nah, misal kita menggunakan data saya, NIM saya 0513 8526, nama mahasiswa Karisma Eka Ramadhani. Untuk ekspedisinya saya ingin menggunakan ekspres biar cepat. Untuk bukunya kita menggunakan IPA dasar. Nah, ini ada total harganya otomatis, terus tanggal kirimnya juga, terus kita nah oke. Nah, terus kita lacak untuk ininya, untuk status paketnya itu 2026.003. Nah, kita cek. Nah, seperti ini udah ada detailnya. Oke, baik, sudah selesai tugas 2 saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.